Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan materi keempat, yaitu tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajerial. Sebelum saya memulai mempresentasikan ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zaidan Iqbar dengan NPM 233110181, kelas Sistem Informasi 23B, mata kuliah Manajemen Bisnis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, masyarakat setempat, dan masyarakat pada umumnya. Dan itu juga merupakan konsep bahwa organisasi, terutama perusahaan, memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan dalam semua aspek operasi perusahaan, seperti isu-isu yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah produk, dan keselamatan tenaga kerja. Okay, next, CSR, Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki prinsip-prinsip utama yang menjelaskan bagaimana penerapan konsep CSR mempengaruhi perusahaan dan konsumen. Yaitu, satu, prinsip pertama CSR adalah akuntabilitas. Yang kedua, prinsip kedua CSR adalah transparansi. Yang ketiga, prinsip ketiga CSR adalah keberlanjutan. Oke, next. Contoh CSR. Perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau yang biasa dikenal dengan istilah CSR (Corporate Social Responsibility) kepada para stakeholder-nya. Jika menginginkan perusahaannya terus beroperasi dalam jangka panjang, terlebih lagi dalam hal memaksimalkan keuntungan. Beberapa contoh tanggung jawab sosial ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Tanggung jawab sosial kepada karyawan. Dalam melakukan pekerjaan di perusahaan atau organisasi, para pemilik perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial pada karyawan seperti memberikan fasilitas yang nyaman dan sesuai bagi karyawan mereka, memberikan gaji sesuai dengan perjanjian kerja yang tertulis, dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal apapun pada karyawan. Tanggung jawab sosial pada konsumen. Jika dahulu kita sering mendengar pernyataan konsumen adalah raja, sekarang pernyataan tersebut berubah menjadi konsumen adalah mitra. Seperti pernyataan bahwa konsumen adalah mitra, berarti perusahaan harus bisa menjadi rekan baik bagi para konsumen mereka lewat pendekatan CRM, Customer Relation Management. Perusahaan berusaha manfaat yang baik dengan menjual produk atau jasa kepada para konsumennya dengan harapan adanya repeat order dari mereka. Tanggung jawab sosial kepada supplier. Kerjasama antara perusahaan dengan para supplier harus dijaga dengan adanya tindakan kejujuran dalam penetapan harga dan hak untuk menjual. Mengedepankan rasa toleransi agar tercipta hubungan jangka panjang dalam suatu bisnis. Selaku bertukar informasi dengan supplier dan melakukan pembayaran secara tepat waktu pada para supplier. Tanggung jawab sosial pemegang saham. Perusahaan harus melibatkan pemegang saham atau investor dalam pembuatan sebuah keputusan di perusahaan. Karena perusahaan memiliki tanggung jawab berkaitan dengan kepuasan investor dan semua keputusan yang diambil oleh perusahaan adalah demi kepentingan investor. Hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ini harus tetap terjaga agar tujuan objektif perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab sosial di sini berkaitan dengan hal kelestarian lingkungan. Beberapa hal yang biasanya dilakukan perusahaan adalah memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar seperti di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas, dan bantuan sosial. Next. Selanjutnya ada strategi CSR. CSR juga merupakan perwujudan dari 4 bottom line, yaitu bahwa perusahaan harus unggul dalam karyawan, lingkungan, keuangan keuntungan, dan kemakmuran. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk membuat strategi CSR yang sesuai dengan tujuan mereka. Strategi CSR itu ada 5 bagian. Yang pertama, disesuaikan dengan visi dan misi perusahaan.
2. Temukan masalah pelanggan. 3. Tentukan target. 4. Temukan kesempatan. 5. Ukur keuntungan perusahaan. Next, yaitu ada stakeholders. Apa sih itu stakeholders? Stakeholders itu pemangku kepentingan adalah orang atau kelompok yang memiliki minat dalam bisnis atau organisasi. Ada 5 jenis utama pemangku kepentingan. Yang pertama ada karyawan, pelanggan, investor, masyarakat, dan lingkungan. 5 jenis tersebut bisa didefinisikan sebagai berikut. 1. Karyawan. Beri mereka kesempatan untuk berkomunikasi, memberikan umpan balik, dan meningkatkan keterampilan mereka. Yang kedua ada pelanggan. Dengarkan kebutuhan dan keinginan mereka. Gunakan umpan balik mereka untuk meningkatkan produk atau layanan suatu perusahaan. Yang ketiga investor. Menyajikan laporan keuangan secara transparan dan mengadakan pertemuan rutin untuk memperbaruinya tentang kinerja dan strategi perusahaan. Yang keempat ada komunitas. Terlibat dalam kegiatan sosial dan kegiatan mendukung komunitas lokal, terbuka untuk berdialog dengan bermasyarakat dan mempertimbangkan dampak sosial dari sebuah operasi. 5. Lingkungan. Buat rencana keberlanjutan lingkungan yang mencakup praktik hijau, penggunaan energi terbarukan, dan pengurangan limbah. Terlibat dalam proyek perlindungan lingkungan. Yang selanjutnya ada triple bottom line. Mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari keputusan bisnis, perusahaan harus membangun budaya berkinerja tinggi yang mencakup 3 elemen inti. Pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan. Berikut adalah beberapa cara untuk membangun budaya kinerja tinggi yang mempertimbangkan aspek dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertama adalah transparansi, kedua ada memperdayakan karyawan, ketiga ada komunikasi. Contoh, pertimbangkan dampak lingkungan dengan membangun budaya kinerja tinggi yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga orang-orang dan lingkungan ini. Selanjutnya, keuntungan bagi perusahaan yang menjalankan CSR adalah 1. Menyediakan inovasi. 2. Memotong biaya perusahaan. 3. Menyediakan diferensiasi. 4. Layanan pelanggan yang lebih baik. 5. Meningkatkan produktivitas karyawan. 6. Melindungi dari kerugian jangka panjang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Kalau ada kekurangan dari cara penyampaian dan slide saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.